tanya aja sama murid saya yang kalau kita ngobrol tuh mau diundang segala apakah selama Rika Ruslan kalau mengajar. Saya kalau bilang galak nggak ngambek loh. Kalau gini, Rika tuh baik, itu berarti anak bohong. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Halo Indonesia, bersama Budi Aceh dan Rika Ruslan dalam acara Oh my god. Apa kabar? Bisa aja nyari itu. Bisa aja ya. Bisa aja. Apa kabar teh? Baik, alhamdulillah. Di pandemi ini tetap sehat, tetap berkarya, tetap punya cita-cita dan punya mimpi. Itu kan yang penting ya. Betul. Kalau cita-cita sama mimpi udah selesai nih. Bangun tidur udah mapan, udah nggak ada lagi yang mencari, udah Iya, kerja gitu. benar. Teh tadi aku lihat ya guys, sebelum kita mulai acara ini, Rika tuh sibuk tuh bersihin mikrofonnya dengan nih tadi pakai hand sanitizer. Kenapa? Ya. Ya, pada dasarnya kan aku sangat dari awal pandemi ini. Ya. Ada kan saya tetap bekerja ya, bikin streaming juga bersama Halaman Musik Rika Ruslan dengan partner saya Mas Angga untuk gimana musisi tetap survive, bisa hidup tapi memakai protokol kesehatan. Satu adalah ya kita cek swab pasti untuk tahu kita sehat untuk pergi satu event. Dua adalah ya mic harus dibersihin, tangan harus dibersihin. Kita sekarang buka masker kan karena mau ngomong gitu. Tapi ini salah satu cara kita ya, kita menghindari hal yang tidak diinginkan adalah tertular COVID. Apalagi sekarang India udah ada varian baru ya, mutasi dari virus yang sebelumnya dan lebih ganas sekarang. Iya, makanya menurut aku antibody kita harus naikin, positive thinking. Selama saya menjalankan kemarin, kita udah mau setahun lebih ya. Udah masuk tahun kedua nih. Tahun kedua ya. Udah dua puasa. Udah dua puasa, oh ya bener ya. Saya menghindari kepanikan karena panik itu menimbulkan adrenalin kita turun. Yang harus lakukan adalah selalu berpikir bahwa ini akan berakhir, tetapi gue mesti tetap bekerja tapi harus sehat. Menurut aku ya. Tuh. Kalau partner malah terjadi, tapi nggak percaya ini nggak ada juga nggak boleh. Dan public figure seperti Rika ini harus membantu pemerintah karena Ya. kalau kampanyenya pemerintah sendiri pasti Betul. nggak Ya. kejangkau. Apa tipsnya dari? Tipsnya aku tetap makan sesuai dengan kebutuhan badan saya. Biar sehat. Biar sehat. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Ya, kebetulan kan memang sejak kemarin pandemi ya, banyak yang di rumah pulang ya. Jadi membersihkan rumah menurut aku salah satu olahraga yang paling murah, sehat. Bersih rumah ngapain tuh? Sapu-sapu. Sapu, ngepel, nyuci, sekarang semua sendiri udah nggak ada yang Rika kerja di Ruslan rumah. ngepel di rumah. Iya deh, kenapa? Rika Ruslan ngepel. Sebarin aja dong. Dahulu semua indah, ada COVID. Serius nih teh? Ya, Ngepel di rumah. ya, semua kerjaan sendiri. Sekarang Tapi saya bareng kerja sama sendiri. pembantu dong. Nah, sekarang lagi nggak ada. Udah 2 tahun ini nggak ada karena yang kerja di rumah aku kan pulang pergi ya. Saya ada mama umur 85, jadi aku putuskan sudah. Saya kan nggak ada anak juga di rumah, jadi aku menata supaya kerjaanku beres semuanya sendiri. Ternyata Bisa dong ya. Nyapu, Ternyata COVID ini memberikan, ya, merubah kebiasaan setiap manusia. Jadi lebih positif ya. Lebih positif, lebih bisa kerjain sendiri. Terus kalau saya lihat sekarang manusia lebih bersih ya, cuci tangan terus, pulang dari mana-mana mandi. Kayak zaman dulu orang mandi aja, pulang tidur aja gitu ya. Dulu kalau pakai masker tuh waktu besuk ke rumah sakit aja. Rumah ya. sakit. Sekarang lebih Iya. lebih rutin tiap hari. Iya betul. Saya sih berharap nanti kalau ini udah usai juga kebiasaan kita bersihnya harus dilanjutkan. Yang masih belum itu orang budaya ngantri. Itu padahal dengan COVID sekarang kan kita harus berjarak ambil makanan atau apa. Sebetulnya itu kan bagus ya kalau diterusin. Iya. Kalau dari dulu orang budaya ngantri udah enggak Jadi jaraknya ya, terus nggak rebutan. Nah itu. Tapi kalau konser ngantri kayaknya susah deh. Apalagi kalau nonton konsernya Slang. Nah itu sebenarnya PR yang aku sedih kan. Sekarang itu musisi kan Mas Budi bener nggak sih udah nggak bisa kerja. Ya. Tapi di saat dibolehin juga berdesak-desakan dan tidak pakai masker pada saat nonton. Jadi aku melihatnya kesian sih pemerintah kita juga, kita mau protes
ya kitanya sendiri sebagai penonton dari insan musik juga harus keras pada penyelenggara, pada yang datang, lo harus pakai masker untuk nonton kita. Jadi kalau saya sih nanti misalnya sudah main live, saya kalau melihat jarak penontonnya tidak terlalu dekat dan penontonnya nggak pakai masker, saya nggak mau, karena begitu kita kena, kita sendiri yang beresiko dan Anda juga bisa beresiko. Sehat, bebas dari COVID-19 ala Rika Rizwan. Iya, harus tertib semuanya. Ais bungkus ya. Oke, Teh Rika, tadi di rumah bersih-bersih, ya, Iya. nyapu sendiri, bersih Iya. sendiri, masak. Kita ngomong kuliner, kita pas lagi di dapur pelangi. Aku senang masak. Masakan favorit apa? Yang paling rutin dimasak buat ibu, buat keluarga. Nah, kalau saya sebenarnya saya pribadi sebenarnya sesuatu yang cepat, yang tumis-tumis. Karena saya nggak suka makan yang diulang, dipanasin. Oke, jadi masak habis. Masak habis. Saya nggak suka ya, misalnya saya bikin sup ya kayak apalah ya, yang itu langsung terus selesai. Pokoknya saya nggak bisa makan yang dipanasin, didua kaliin, kecuali kayak gulai kayak gitu. Tapi itu pun aku jarangin, seminggu mungkin aku makan yang membuat aku rada mata karena segala macam lemak itu ya seminggu cuma 2 kali. Sisanya aku tumis. Jadi menurut aku masakan Indonesia Sunda itu, Ya. masakan Sunda itu adalah makanan the best yang paling sehat. Kayak redok, Iya, sayur-sayur. sayur-sayuran, goreng ikan juga nggak apa-apa, tapi kan fresh. Terus ya minyaknya jangan udah dua kali pakai sih. Nah, jadi sebenarnya aku kan dari kemarin sempat 78 kilo. Serius ya, saya Sekarang? karena aku sempat pengen program punya anak, terus aku disuntik hormon jadi besar 78. Aku pergi kemana-mana nggak turun-turun. Akhirnya aku berpikir sendiri, kayaknya aku harus mengatur pola makan aku gitu. Jadi aku mengatur makanan yang menurut saya ini gue boleh nggak, karena kalau diberhentiin aku jadi nakal, mau nyuri gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Makin di ini, makin Iya. justru makin Iya. berani gitu. Nah sekarang setelah saya mengatur dengan jam santai, saya 58 lah, lumayan. Dari 78 ke 58, turun 20 kilo gila. Dan tetap makan nasi. Aku kasihan sama petani Indonesia. Tapi nasi yang ini ya, organik. Enggak, nasi biasa. Nasi biasa aja. Nasi biasa. Ya udah, tipsnya apa dong dari 78 ke Ya 58? itu tadi, ngepel sendiri, bersihin apa-apa sendiri. Kan sebetulnya tubuhnya bergerak kan. Terus Kalau ngomong gini deh, saya heran mama saya kan ngomong 85 dan nggak punya penyakit ya. Terus uang aku udah 95 tahun. Mereka kan dulu makannya biasa aja, nasi, ikan asin, kalau ini semua sehat-sehat aja. Ada apa sih sekarang gitu? Ada apa sih? Pola kita duduk, baca, nonton, main game, nggak olahraga. nggak olahraga, apa-apa nyuruh, pakai mobil terus, nggak mau jalan, itu yang bikin sakit sebetulnya. Bener nggak sih? Oke, jadi makanan yang sehat dan Iya, olahraga yang iya, cukup. iya. Dan jangan ngulang-ngulang makanan. Maksud saya 1 kali Oke, itu. itu yang benar Iya, ya. iya. Dan Jadi makanan nggak dipanasin. nggak dipanasin. Dan aku kalau makan memang nasinya sedikit. Tapi saya makan nasi gimana? Saya suka pete, saya suka jengkol, saya suka ikan asin. Colekannya apa? Ayo, pertanyaan. Iya, gimana dong nggak ada ikan asin, pedes, ya? Oh di sini ada pasta, mengapa tetap aja lihat ikan asin lapar lagi? Gak Oke, bisa. tadi di dapur pelangi buka puasanya apa tuh? Nanti yang makan datang siomay. Siomay, standar banget, anak Bandung. Terus ini apa tadi? Tadi ini saya memang penyuka makan Indonesia sih. Saya tadi Betawi itu apa gulai ya? Gulai. Iya. Ini. Lontong kari. Lontong sayur. Lontong sayur. Lontong sayur. Kan itu santan kan? Oke, kan sering tur nih sama The Groove Iya. keliling Indonesia. Nah, Di kota mana paling enak masakannya dan masakan mana? nah semuanya. Semua. Indonesia nggak ada yang gak enak makanannya. Sulawesi Selatan apa? Pastilah ikan. Ikan bakar ya? Konro. Soto Coto. konro, soto. Gimana mau diet? Aceh. Oh, Aceh pasti mie Aceh. Mie Aceh, ya. Banyak lah. Kari, ya. Kari. Kan kakekku orang timur jadi rempah-rempah puas. Itu kalau kakek saya bilang, ada apa dengan kambing? Itu the best. Daging makan aja, habis itu goyang. Jadi aku kalau kayak ini aku goyang terus makan. Itu gara-gara kambing tuh. Iya. Banyak orang mengaitkan
culinary, Iya. makanan ya, yang berlemak, yang panas, yang berminyak, Iya. itu dengan suara. Iya, How about you? nggak ada. Serius? Nggak ada. Saya yang hindarin cuma soda. Yang lain enggak. Nggak ngeganggu produksi suara? Nggak ada hubungannya. Serius? Kalau soda kan panas ya perut, sementara kan penyanyi itu semua dari diafragma. Tapi kalau mau nyanyi setengah jam kita jangan makan karena diafragma kita jadi ada isinya kan dia harus kosong sedikit. Kayak sekarang ini belum setengah jam ya? Belum. Tadi makanya aku makan cuma bakso tahu kan 3-4 Artinya biji. udah bisa todong nyanyi. Tapi kalau yang lain, sebetulnya menurut aku penyanyi itu rasanya adalah latihan. Nanti vokal lacing nggak boleh tidak sampai. Kebetulan saya kan mengajar. Jadi kalau mengajar mau tidak mau mencontohkan masih pelajaran, jadi aku latihan Tadi lu terus. dengan ngobrol, gue pengen nyanyi dengan cara tadi gimana latihannya, guys. Nih gue baru dapat tips langsung dari Teddy. Ini gue nggak rencanain karena dicontohin tadi, gue jadi pengen belajar nyanyi nih. Gue nyiar, tapi gue nggak bisa nyanyi sebagus Vidi Aldiano atau Afgan kan. Ya nggak usah lah, jadi diri lu sendiri Oke, aja. jadi diri lu sendiri. Gimana caranya? How to Ya take tadi, my voice? satu pengenalan tentang bernafas yang benar. Nafas penyanyi itu diafragma bukan di paru-paru. Kalau di perut itu diafragma. Jadi diafragma itu pada saat kita bernafas agak membesar, dia seperti balon. Begitu kita ngomong mengecil seperti balon kempis. Oh, gitu. Gitu. Kayak sekarang nih. Dari tadi kalau perhatiin aku nggak pernah gitu deh. Selalu mengatur. Jadi aku udah nggak tahu cara nafas pakai paru-paru. Jadi lebih diafragma. Kan udah latihan, ala bisa karena biasa. Kalau guru dulu kayak Bang Alfa, si Lu Katrin, kalau nafasnya belum benar, kalau melihatnya dari tadi aku nggak bongkok badannya. Iya, ini. Karena begitu kita begini itu locking di sini ini nih yang kena akan jadi serang. Kalau kita lihat penyanyi rocker yang benar tuh Mick Jagger. Iya. Badan masih kurus, Iya. umur 78 masih Betul. nyanyi. Kalau kita lihat Sting kalau duduk gini, jadi mereka menggunakan teknik itu sampai makanya umurnya tua-tua masih nyanyinya Jadi masih bagus. apa namanya? Gaya hidupnya tuh Iya. udah common Iya, gitu. betul. Jadi kalau ada anak kan aset menerima private. Awalnya label-label menitipkan anak-anaknya ke saya untuk sebelum dia launching. Tapi sejak saya dulu pernah nggak sama The Group kan saya banyak di AFI, Ya. Akademi Fantasi. Di situ saya mulai melihat bahwa wow, Indonesia ini talentnya luar biasa. Gak ada yang nggak bisa nyanyi, Mas. Di seluruh di Indonesia ini semua penuh dengan penyanyi, tetapi wadahnya tidak ada. Akhirnya saya bilang ke Indosiar, saya akan support. Kalau kalian perlu panggil saya kapanpun, karena di situ saya bisa memberikan tips-tips saya, pengalaman saya kepada adik-adik saya dimanapun berada. Dari API 1 sampai terakhir sampai sekarang masih silaturahmi bersama saya dan kita masih punya grup WA. Sekarang saya ditugasin di Kopa. Grup WA dari aku satu nih. Yes. Masih ada. Iya, kemarin di halaman musik itu mereka mencari dana untuk musisi loh. Ya, Anak AFI, anak idol juga sekarang punya grup WA dan saya ada juga di situ. Jadi walaupun saya adalah coachnya banyak di Indosiar, tapi teman-teman yang RCTI yang di idol tuh nempel ke aku karena tahu saya bergerak di sosial. Ya, apa itu kan bisnis TV. Iya. Tapi TDK tujuannya adalah membuat penyanyi Iya. bertalenta Iya. itu menjadi Betul. penyanyi dengan produksi yang benar, Betul. produksi suara yang benar ya. Belum ditambah saya sama halaman musik dengan Mas Angga selalu habis saya nyanyi, misalnya saya di Jogja nyanyi, besoknya saya stay, saya ngajar free. Saya ke hotel gini, saya minta satu spot di hotel sini, terus aku minta ruangan untuk saya ngelatih sekitar 60 orang. Pindah lagi ke waktu itu ke Karo, saya juga ngelatih di salah satu restoran. Jadi itu CSR-nya aku. Mudah-mudahan dengan gitu Tuhan juga terus menjaga suami saya. Amin. Tapi saya selalu gini Mas, kalau Mas mau private, Iya. serius nggak? Mau latihan capek nggak? Terus nih dari Kalau tadi. latihan capek nggak? Karena latihan nafas itu lu ngebalikin kebiasaan yang salah. Oke, tinggal duduk yang benar. Jadi kalau cuma datang nih aku mau latihan lagu ini nggak akan bisa sama aku. Aku suruh pulang aja udah. Lu harus dari basic, dari ngomong itu satu jari tambah tinggi buka jadi dua. Itu betulnya seperti kita mau muntah. Nah itu I itu senyum I begitu tinggi buka ininya I ke depan sedikit I. Jadi nggak ada I tapi harus I.
Itu kayak menyedot. Dan ini kan bis. Berarti gimana? Ini tarik. Tarik. Iya. Iya. Nyedot. Nyedot. Iya. Bukan niup ya, tapi nyedot. A, Came. Sama. Oh, sama kayak. Oh, sama dengan tapi ada bolanya di sini. Oh, jadi itu dulu. Ini dilatih nih. Nah, ini vokalisnya buat Ini kan siapa? elemen produksi ya. Bukan buat penyanyi doang loh, main sinetron, main film, presenter. Iya. Karena begitu rusak ini selesai. Jadi kalau teriak, kalau kita beradegan itu bukan bukan dari sini. Kalau teater kan gitu. Wow. Wah, Apakah anak sekarang punya kesabaran? harus. Karena guru dulu coba tanya Didi Petet, almarhum Iya. kalau ngajar, Pranajaya, Rendra. Makanya anak sekarang itu disentil dikit langsung, Mama, aku nggak mau kursus lagi. Gurunya galak. Zaman kita nggak ada pilihan. Bang Elva salah nada ting ting, dengar nggak pensil tuh. Anak gua benar banget ngeluh karena gurunya galak katanya. Iya, di Bandung guru kita pencet nangis kan, semua nangis. Keras banget ya. Tetapi maksud aku itu yang tadi malam aku bahas sama Meli. Kebetulan Meli ada penyanyi, kan saya juga dibantu Meli juga banyak. Kita kan bersatu ya, semua seniman. Itu yang kita bahas, bahwa penyanyi dulu itu punya lebih tangguh, lebih menghayati karena memang susah untuk sampai ke panggung gitu. Jadi saya kenapa datang ke ininya Mas Budi supaya menghimbau anak sekarang pakai YouTube. Oke, sosmed berjalan, tapi ininya yang harus dijalankan juga. Rasa. Nanti tanya aja sama murid saya yang kalau kita ngobrol tuh mau diundang segala Nanti- apakah selama Rika Ruslan Nanti- kalau mengajar. Saya kalau bilang galak nggak ngambek loh. Kalau gini, Rika tuh baik, itu berarti anak bohong. Betul. Gak apa-apa digalakin, yang Iya, penting jadi. outputnya jadi. Jadi. Oke Teh, tadi problem soal tanggung jawab moral Betul. untuk memproduksi suara yang Iya. benar, yang baik. Karena tidak ada masalah dengan makanan itu semua. Ini tergantung sikap kita. Sikap kita, teknik di sini. Pada saat kita tahu ini mau dilempar ke atas, kita harus bagaimana dilakukan dengan organ yang dikasih Tuhan ini. Karena kan sebetulnya kalau ditanya suara itu keluar dari udara yang disentuhkan ke pita suara. Ini adalah frame-nya. Kalau dia lock berarti dia nggak akan clear, harus dibuka. Jadi tidak ada hubungannya dengan monitor. Ini kita speakernya ini. Mata kita itu juga kalau kita gini powernya kecil, kita begini powernya besar, powernya kecil. Oh pantas kalau lagu pop yang cengeng itu mata ketutup gitu. Yes. Oke, aku tahu nggak bisa mas. Coba. Krisdayanti, Hah? coba lagu setia Krisdayanti ini. Aku ini ya matanya mincing ya, mincing ya. Ya mata-mata Krisdayanti. Mata Krisdayanti gua nggak bisa. Oh deh mata Aurel. Misalnya gini, yang selalu ku inginkan, pelan kan? Lembut. Yang selalu ku nanti, kau coba untuk mengerti apa arti mencintai. Sebenarnya kalau orang ngomong tentang power, bukan teriak, tapi ini bentuk ini semua berguna. Ya udah lagu tadi 12 bar deh. Lagu yang tadi cobalah untuk setia. Kenapa milih lagu ciptaan aku buat Krisdayanti? Ayo. Enggak. Ada apa? Lo itu kan ciptaan Teh Iya, Rika. itu ciptaan saya buat Krisdayanti. Iya. Karena saya suka sama Krisdayanti. Ya, makanya saya juga. Suara Krisdayanti sampai sekarang menurut saya belum ada yang gantiin. Dengerin dia nyanyi deh. Aku tuh sering dengerin Coba Untuk Setia, terus aku masukin ke telinga ya, dengerin helaannya dia. Kalau dia yang nyanyi sama aku yang nyanyi beda. Pernah mas waktu itu gini, Rika kenapa lagu ini dikasih ke Kade, nggak teteh nyanyiin sendiri? Kalau saya nyanyiin dia akan meledak. Serius. Percaya gue nyanyiin ya? Ya coba. Oke, guys, Rika Ruslan, cobalah untuk setia. Tepuk tangan dong. Kalau gue nyanyi agak sulit sebetulnya, coba lihat ya. Apa lamamu kasih kau pilih diriku di dalam hidupmu.
kulihat kini tak bisa kau coba untuk setia. Sudah cukuplah, sudah ku memberikan waktu. Kau selalu tak bisa mencoba untuk setia. Semuanya di rumah yang selalu ku inginkan, Everybody. yang selalu ku nanti. Kau coba untuk mengerti apalah arti mencinta, dan harus kau sadari bila ingin bersamaku, jangan coba kau ingkari. Cobalah untuk setia. Yeah, Rika Ruslan. Dan malam hari ini gua berasa seperti Anang Germansa. Kan kalau aku yang bawain ada seluruh-seluruhnya kan, kalau Kade kan Ais, apalah gitu, bedain. Ais ntar dicuplik kirim sama Kade ya, sama Anang. Lagu itu pernah dipulangin bolak-balik loh, nggak jadi. Jadi ya, Gak jadi lagunya. Kenapa? Range-nya kegedean. Gak jadi, sampai waktu itu Mas Erwin bilang, Kade, kalau ini gak dibawain, sayang lagu ini bagus. Dibujuk sampai akhirnya dia latihan sama Bu Katrin, akhirnya lagu ini bisa ditaklukkan. tapi waktu Kade mau nyanyiin lagu Cobalah Untuk Setia, Iya. Terika ketemu nggak sama Kade? Ketemu dan saya bilang ini range saya itu ngukur dia dari yang pas di Asia bagus. Oke. Aku kalau dimintain Itu kan lagu, lagi itu iya. banget kan? Aku kalau dimintain lagu sama seseorang, aku pasti perhatikan matanya, bibirnya, sengaunya, A-nya, B-nya, terus aku perhatikan range-nya. Kalau dia mampu, lu harus sampai situ gitu. Karena menurut aku kan itu diva, jadi ngapain harus nyanyi yang biasa-biasa aja? Iya, iya. Ini nggak sih? Dan kemarin lagu ini dibawain di Indonesian Idol. Di situ gua bilang, oke, Indonesian Idol, lu harus belajar. Harusnya, nih komentar gue nih, Apa? harusnya yang jadi coach di Indonesian Idol, Krisdayanti. Tapi kan dia udah di sana. Oh iya. Iya. Ya, Terika lah. The next. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.